Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional, disingkat dengan Harganas, yang ke-32 tahun 2025. Apa temanya? Dari keluarga untuk Indonesia maju. Jadi kita bersama pemerintah berniat menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045. Kita memasuki suatu era menjadi negara maju. Nah, sekarang kan berkembang terus, berkembang, nggak selesai-selesai. Jadi harapannya 2045, dan itu 20 tahun lagi. 20 tahun dipandang oleh para ahli kemasyarakatan, ahli sosiologi adalah satu generasi. Nah, jadi generasi cucu kita, ya, generasi cucu kita inilah yang kelak akan menikmati Indonesia emas. Maka kita harus persiapkan dari sekarang, karena kita sudah dihadapkan pada era kemajuan. Era kemajuan sehingga mempunyai dampak positif dan ekses negatif. Ekses negatifnya itu ada 3, ya. Menurut catatan dari pemerintah ada 3. Pertama, perubahan gaya hidup. Gaya hidup sudah berubah. Kalau kita yang sudah lansia, ini pola makannya harus diatur. Pola gerak, pola makan, gaya hidup. Karena kita sudah menghadapi kemajuan teknologi. Nah, kalau di zaman dulu kita lihat gejalanya sudah terlihat, ya. Toko-toko di pinggir jalan tuh banyak yang sudah sepi. Pasar-pasar juga, pengakuan ahli pasar udah sepi. Karena apa? Sekarang online. Nah, itulah dampak dari teknologi. Sekarang orang bahkan bisa tidak keluar ruangan, tapi dia bertransaksi. Zaman dulu tidak mungkin. Dia bisa nyuruh, dia bisa ngelarang dalam sebuah ruangan, nggak perlu keluar. Ya, tapi sisi negatifnya juga ada. Jadi satu, perubahan gaya hidup, sehingga kita hidupnya manja. Nah, karena manja, kurang gerak, akhirnya timbul banyak penyakit. Kita harus menjaga di usia seperti kita ini pola hidup dan pola makan. Ya, paling tidak batasi gula, batasi garam, batasi minyak. Tapi Anda jangan berpikir bahwa gula dalam tubuh itu berarti gula, bukan. Banyak, namanya glikemik. Itu bisa didapat dari karbohidrat paling banyak. Jadi kita tanpa makan gula pun sudah bisa mendapat gula dari karbohidrat. Dari nasi, tepung terigu, ya, dan sebagainya. Banyak. Hampir 80% yang kita makan itu bergula, mengandung potensi gula. Dan itu kita hati-hati. Itu sudah diingatkan juga oleh dokter di puskesmas. Nah, itu. Gaya hidup kita ini harus gaya hidup sehat.
Setiap orang ngantri di rumah, di puskesmas selalu berjubel. Itu artinya banyaknya sakit. Seharusnya nanti memasuki Indonesia Emas, 2 tempat harus jangan ngantri. 1 rumah sakit, yang kedua penjara, jangan sampai banyak. Ya, tapi lebih kepada arah pendidikan. Yang kedua, rendahnya moralitas. Nah, moral. Padahal kita diajarkan juga moral, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Nah, adab bisa didapat dari akhlak. Yang ketiga, perilaku sosial yang menyimpang dari nilai agama. Nah ini, perilaku yang menyimpang dari nilai agama. Bagaimana tahu seseorang menyimpang kalau nggak tahu nilainya? Nah, harus ngaji nilai agama ini. Dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kita ingin diarahkan menjemput Indonesia Emas. Tapi kira-kira menurut Anda berhasil apa enggak? Ya tergantung kita hari ini. Ya. Yang paling parah yaitu jangan suka ngetuk terus. Ya kan? Jadi cita-cita itu adil, makmur, sejahtera. Kalau Indonesia apa? Kalau Cilegon apa? Akur, sedulur, rukun, adil, makmur apa itu? Jujur, adil, makmur ya. Akur, sedulur. Harus ngerti, saudara. Kita harus tahu. Jadi supaya yang namanya ulil amri, surat 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri. Ulil amri itu bukan pemerintah saja, termasuk rohaniwan. Rohaniwan. Dai-dai itu juga bagian dari ulil amri. Komandan bagi prajurit adalah ulil amri. Begitu sampai di puncak tertinggi, ya, presiden kita Prabowo. Insya Allah presiden kita ini pas, ya, karena keturunannya bagus, kecerdasannya ada. Cuma soal wakil ya embuh gitu. Saya nggak setuju, tapi kalau ini yang setuju. Jadi suasana perang pas presidennya ahli perang, itu kan aman lah gitu. Itu kan? Tapi di kemudian hari, seperti yang diuraikan oleh beliau, perang terjadi itu kebanyakan karena urusan sumber daya alam, kekayaan. Nah kita, kenapa kita harus menjemput menjadi negara maju? Karena kalau enggak, kekayaan kita diambilin terus. Ya, isi dari laut kita itu dikeruk oleh nelayan-nelayan lain. Kita tidak bisa menyangsi mereka. Sementara kita hidup susah. Kekayaannya diambil. Ya sama dengan kita lah. Kalau tidak kenal teknologi, kita nanam kacang tanah tuh. Nanti kalau udah panen, kita masukkan ke plastik. Plastiknya dipakai gergaji, tuh, pakai lilin, tuh, jual di pinggir jalan. Laku sebungkus mah 2.000. Tapi kemudian diolah oleh orang yang ngerti, bungkusnya dikasih catatan apa itu isinya, ini mengandung ini manfaatnya buat ini. Ya, yang 2.000 itu menjadi 10.000. So, itu karena teknologi. Itu yang gampang aja, sederhananya. Kita juga punya produk, apa produk unggulan dari Cilegon ini? Kalau dulu yang dibanggakan baja, Rabek. Nah, Rabek kurang, mendapat promosi. Katanya 3G, 3G, gembleng, getas, apalagi 1G, Gipang tuh. Nah itu kan sentra-sentra itu mulai dihidupkan. Ya, Gipang itu juga terkenal loh di sini. Ketika saya bawa keluar daerah, wah ini pasti dari sana. Mereka pesen. Tapi masih ditangani orang-orang tertentu ya, yang bermodal kuat. Nah itu. Terus yang selanjutnya, cita-citanya adil, makmur dan sejahtera, yang selalu berada dalam naungan dan ampunan Allah. Inilah yang menjadi ikon baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang ingin dicapai itu negara gemah ripah loh jinawi,
terus mendapat ampunan Allah. Udah pol itu, top markotop. Ya, kita hidup makmur, tenang. Nah, kemudian kita mendapat ampunan. Bagaimana dalil-dalil tentang keluarga? Maka berikut ini. Pertama, ketika ada orang ya di zaman sahabat, dia punya budak. Lalu dia berpesan, tolong nanti setelah saya meninggal, budak ini merdeka. Lalu Rasulullah bertanya, memang kamu masih ada sisa warisan apa? Ya budak ini aja. Nah, maka kemudian Rasulullah meminta sahabat, siapa yang mau beli budak ini? Nah, kemudian dibeli dengan jumlah yang fantastis. Ada yang mau beli. Nah, setelah mendapat uang itu diberikan kepada sahabat itu dengan catatan budaknya nggak diberikan, nggak diambil budak. Siapa yang mau beli? Setelah dibeli, disedekahkan lagi pada dia. Nah, kemudian Rasulullah berpesan, ibda binafsik, summa biman tahul. Mulai dari dirimu. Jadi uang ini buat siapa? Dia juga kepengen dibagi ke orang lain lagi. Mulai dari dirimu. Ya, kita juga diminta untuk memberikan hak. Pada dirimu ada hak, pada diri keluargamu ada hak, pada masyarakatmu ada hak, pada negaramu ada hak. Ya kan? Diri kita, perhatikan diri kita, kesehatan disesuaikan dengan umur. Harus tahu umur. Ya, kalau di umur kita yaitu kurangi gula, kurangi garam. Sebenarnya suruh enak ngurangi doang. Bukan ditolak, bukan jangan gula, jangan ngurangi. Masa sih nggak mau ngurangi? Kurangi aja. Nanti kalau nggak dikurangi, nanti akan dihukum oleh Allah lebih parah. Ya, inilah yang menyebabkan ahli-ahli agama nggak paham soal kesehatan. Yang banyak menimpa ahli agama tuh begitu, tenang tuh. Dikasih juadah, jabur, nah, ada gulanya, kue ada gulanya, hantem terus. Ini mas saya, tahu-tahu diukur tinggi, keuntungannya belum terlambat, ya kan? Nah, sadar. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian ketika Rasulullah bicara pada sahabat, kata Rasulullah begini, keluarga yang, tahukah kalian orang yang mandul? Nah, saya hadisnya nggak sempat nyatet ya. Tahu nggak orang yang mandul? Nah, Rasulullah pernah mengajukan pertanyaan pada sahabat. Ya Rasulullah, setahu kami orang mandul itu orang yang nggak nganakin, nggak punya anak. Rasulullah menjawab, bukan. Orang mandul adalah orang yang tidak bisa menghadirkan anaknya menjadi saleh. Tuh. Kita soleh, sekarang kita soleh. Anda anggaplah Anda soleh, kan? Anggaplah soleh. Tapi mudah-mudahan begitu ya. Kan kita nggak bisa memastikan kita soleh. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita istiqomah, dicatat sebagai orang soleh oleh Allah. Kan kita nggak dapat bocoran. Kalau zaman Rasulullah bisa, tolong sih dilihat-lihat catatannya saya soleh apa enggak, bisa. Oh ya memang kamu soleh. Ya kan? Ya Rasulullah cerita surga. Ya Rasulullah, doakan saya menjadi penghuninya. Memang kamu penghuninya, kan enak tuh begitu. Kalau sekarang kan saya nggak bisa menjamin Anda. Wong saya aja nggak bisa menjamin diri saya, bagaimana menjamin Anda? Tuh kan? Makanya pesan orang yang mengatakan bagi saudara yang punya keluarga udah duluan mendahului kita, beritahu saya, nanti saya calling malaikat supaya tidak terlalu galak gitulah. Itu kata orang Banten tuh, Mama Gufran. Itu nggak benar, tuh kan? Nah, kita kembali ke sini. Jadi apa jawaban Rasulullah?
Orang yang mandul adalah orang yang tidak bisa menghadirkan anaknya menjadi soleh. Ini pukulan yang keras, tamparan keras buat kita. Kehadiran Anda sebagai orang soleh adalah keberhasilan orang tua. Keberhasilan Anda sebagai orang soleh adalah melahirkan anak yang soleh. Sekarang tanding, Anda dengan anak Anda soleh mana? Tanding. Coba tanding, Anda dengan anak Anda soleh mana? Udah yang nilai Anda lah gitu. Kalau yang soleh itu anak berhasil, Anda berhasil. Jadi yang mendapat hasil orang tuanya. Kalau sekarang Anda dapati anaknya kok angel, berarti Anda acungkan jempol pada bapak kita. Kok kita bisa melangkah ke sini gampang? Menjadi orang baik kok mudah. Mau ngaji kok gampang. Anak kita alot bukan main. Angel temen sirah kita. Anak sapu, lah anak sirah. Kalau dia mau jawab ya kan. Yang salah siapa? Sebenarnya kita. Jadi tamparan buat kita. Anakmu susah, itu tamparan buat kita. Ya. Jadi pasti ada benang merahnya yang membuat mereka bersikap begitu. Kenapa? Karena keluarga itu madrasatul ula, lembaga pertama. Nah, dalam sebuah asar, jadi seorang sahabat Ali bin Abi Thalib pernah memberikan pesan. Kata beliau, "Alimu auladakum." Ilmuilah, bekalilah anakmu dengan ilmu. Ya, fa innahum sayaishunahum fi zamanihim, karena mereka akan hidup dengan zamannya. Zaman kita dengan zaman anak-anak sudah berubah. Perubahan itu saya saksikan. Saya kan ngajar di madrasah. Setiap periode tertentu ada razia HP, sehingga saya menyaksikan hujan HP. Seumur-umur Anda kan kalau menyaksikan air, hujan kan air kan? Pernah ngelihat hujan HP? Belum, saya pernah. Jadi saya lagi ngajar, murid-murid saya ngebuang HP ke nako itu, kan di lantai atas. Wih, apa-apaan nih? Karena dia tahu guru yang razia datang. Tuh. Jadi HP dibuang-buang ini, dia nggak takut resiko, rusak HP-nya kan, kalau jatuh kan, itu menurut dia lebih baik daripada ketahuan kontennya. Pasti jelas konten negatif. Kalau dia isinya baik, kenapa harus dibuang-buangin? Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang pengurus madrasah meminta mereka bawa HP. Gimana itu? Ya kan? Saya menyaksikan perubahan yang mutasinya itu. Saya menyaksikan. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Sekarang mereka harus punya. Karena ujian harus, bukan sunah-sunah lagi. Harus. Wajib, karena dia ujiannya nggak nyebar kertas lagi. Kan kita diminta untuk irit kertas. Anda ke bank. Dulu setor kan nulis tuh. Ngasih. Sekarang kan cuma ngomong. Akunnya apa? Mau setor berapa? Langsung diproses sekarang. Ya kan? Nanti akan lebih canggih lagi. Saya sudah dapat bocoran dari tulisan rahasia yang berjalan di agama lain ya. Itu nanti pakai pakai jari, pakai sidik. Malah di situ bukan pakai sidik, pakai mata. Jadi orang kalau mau belanja pakai begini, sebab nggak bisa dibohongi. Kalau ini masih bisa dibohongi, masih bisa, walaupun susah ya. Sekarang sekalipun sudah ada namanya apa? Sebenarnya dibacanya keris, tapi orang bilang QRIS. Itu di penggagasnya adalah Ibu Menteri kita, Keuangan kita, Sri Mulyani. Itu penggagas beliau.
Kenapa beliau menggagas begitu? Setiap kita belanja masuk ke Visa Card itu dapat duit sana. Amerika dapat. Makanya dia marah-marah kan? Setelah kita ganti dengan GPN, alhamdulillah tuh, gerbang nasional tuh, N-nya, P-nya apa tuh? G-nya gerbang, N-nya nasional. Jadi kita setiap transaksi dapat masuk ke negara kita. Jangan sampai kita transaksi yang dapat negara lain. Kita selalu begitu selama ini. Pakai Visa Card, Mastercard itu masuk ke dia. Sekarang sudah pakai GPN transaksi. Ya, jadi kita alhamdulillah dengan QRIS itu kita tidak perlu bayar lagi transfer antar rekening. Ya kan? Kita bank apa, penjualnya bank apa, nggak kena. Walaupun dia kena sedikit katanya. Sekarang udah bebasin katanya. Nah, kita kembali ke sini. Kembali masih ucapan dari Ali bin Abi Thalib, kata beliau, saya isuna fi zamanihim. Mereka akan hidup pada zaman mereka yang berbeda dengan zamanmu. Kalau dulu anak-anak yang melanggar kita sanksi dengan pukulan fisik, dengan fisik. Coba hafalannya, nggak hafal. Sini tangannya, prot. Nah, sekarang nggak boleh. Sudah tidak boleh. Waduh, curang, saya dulu digituin. Nggak boleh balas dendam. Makanya perpeloncoan ditiadakan kan? Karena kebanyakan perpeloncoan itu balas dendam. Awas nanti kalau saya yang jadi. Nggak boleh sekarang. Kita hidupnya berbeda sekarang. Ya, kita harus santun. Sebab anak dan kita hanya beda umur saja. Kalau bahasa kasarnya kita hidup di dunia hanya sandiwara. Tuh, dagelan saja. Wahai Pak Mul, aku ciptakan kau jadi bapak si Anu. Mau? Kalau nggak mau udah. Mau? Ya mau. Nanti kamu jadi kakek si Anu, kan? Makanya keluarga kita, seperti yang saya sadar, jabatannya makin banyak istri kita. Mula-mula perempuan itu jabatannya istri, cuma satu. Begitu kita punya anak, istri plus ibu, ya kan? Setelah kita bermantu, punya anak lagi, istri plus ibu plus nenek. Sewaktu dia hanya menjadi istri Anda marahi, yang marah paling mertua. Tapi setelah dia menjadi ibu, yang marah dua pihak, yang mertua, ya anak. Benar nggak? Coba Anda marahin istri Anda di depan anak, pasti anak perangat-perangut. Ya kan? Setelah ada cucu, Anda berani marah, maka yang keberatan tiga pihak. Mertua, anak, cucu. Jabatannya makin banyak, maka kita harusnya semakin harmonis. Ya, kita ingat masa-masa lalu. Kenapa kok kita dulu begitu sayang pada dia? Yaitu anak orang. Pulsa belum habis kirim. Belum ngecap udah ada. Janji-janji ditepati di depan. Kok kenapa sekarang jadi males? Baik kita ke dia, dia ke kita. Kenapa? Ini gangguan setan. Kalau dalam Islam kan terbalik, ya kan? Pacaran itu kita lakukan setelah resmi. Tuh, setelah resmi. Dulu kan Anda suka berdua-dua sebelum resmi tuh. Untung aja nggak digerebek sama Hansip. Sekarang begitu dong. Sekarang plesirlah dengan istrimu di tempat-tempat yang berkesan. Itu sunnah Nabi. Nabi nggak tahu-tahu, beliau aja wafat di pangkuan. Sekarang mah di jerongkongan kan bahasa sini. Wis tua-tua aleman gitu. Pasti begitu, ya kan? Nabi itu wafatnya di pangkuan Aisyah. Tuh, apa kurang mesra itu? Nah, kemudian peringatan dari Allah terdapat juga nih. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata,
mereka akan hidup di zaman yang berbeda. Pengetahuan bapak dengan pengetahuan anak bisa kalah loh. Bisa kalah. Ya. Jadi jangan heran kalau mereka pengetahuannya lebih banyak dari kita. Nah, dalam surat 4 ayat 9, surat An-Nisa ayat 9, Allah mengingatkan kita, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dalam surat 4 ayat 9 ini, kata takut yang diterjemahkan takut itu ngumpul di sini. Pertama apa? Kata yakhsha. Dzalika liman khasyiya rabbah. Khasyiya rabbah apa? Takut. Ya kan? Kemudian khafu, takut. Artinya takut juga di Indonesia kan. Kemudian takut berikutnya ittaqullah. Terjemahnya apa? Takutlah pada Allah. 3 takut kumpul dalam surat 4 ayat 9. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kita, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai. Beberapa orang sudah mengkhawatirkan ketiadaan saya. Kalau suatu saat nggak ada, ya Anda harus siap-siap. Anak saya pada nggak mau. Belajar ya. Lah enggak lah, beda bidangnya katanya. Waduh. Berarti mereka sudah menyatakan tidak mau. Giliran Anda, siapa yang mau kumpulkan anak-anak, saya ajari. Karena ada ilmu-ilmu yang nggak diketahui. Apa bedanya saya dengan penceramah lain? Saya mau orang Pangurawi. Kalau penceramah lain kan bukan. Anda mau ngusruk tak apa, dia diam aja, yang penting datang. Kan begitu. Kalau saya mah tidak terima. Ketika komplek kita dihina, saya nggak terima. Saya akan selalu mengharumkan kampung kita. Saya bahagia kalau Anda bahagia. Harusnya begitu. Kita ke depan. Jangan hanya tamat S1, harus anak-anak kita S2, S3. Saya pernah minta kepada anak kita, saya kepengen punya anak S3. Biarlah saya terhenti di S1, anak saya S3. Tunggu katanya. Baik, saya tunggu. S2 sudah menangi ngalamin punya anak di top. Anda jangan puas punya anak prajurit hanya kapten, jenderal, angkatan darat kalau perlu, ya, di pucuk pimpinannya. Tuh. Jenderal bintang 4, kalau bisa bintang 5 malah. Kalau bintang 7 mah munyah. Sakit kepala. Ya. Ya, Allah mengingatkan kita, hendaklah Anda khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Nah, saya ada beberapa cucu saya sudah sekolah internasional. Sudah sekolah, public speaking yang pernah dibicarakan. Cara ngomong kalau saya dulu alami, karena sering diundang, jadi saya ngomong udah nggak grogi. Ngomong aja grogi, nggak bisa ngomong katanya. Kok nggak bisa ngomong sih, bisu apa enggak? Itu karena jarang ngomong, jarang diberi kesempatan. Makanya kalau diberi kesempatan, rezeki. Ya kan? Kalau diberi, Pak jadi imam, weh jangan, itu menolak rezeki. Ya, kalau udah disuruh, wih, gale bodoh jadi imam, ya salahnya disuruh. Kan begitu kan? Nggak usah basa-basi, itu rezeki. Ada ustadz saya disuruh imam, wih aja. Ustadz menolak rezeki, saya gitu. Tuh, yang ngingetin muridnya malah. Coba nyuruh saya, suruh saya sekarang. Ya udah sih. Datang, enggak, saya nolak. Kalau saya salah, yang nyuruh yang salah. Udah tahu kapasitasnya begitu, disuruh. Nah, itu panggung, itu rezeki, saudara. Jadi kita tidak perlu belajar public speaking, gratis jadi itu, one ten tuh. Menghadapi orang jadi one ten. Kesempatan ya. Kalau disuruh,
Jangan nolak. Siapa tahu nanti di surga yang pernah jadi imam duluan. Wahai, saudara maju, gali nggak? Udah pernah emang? Belum. Sana dulu. Kan kita nggak pernah tahu tuh nanti yang di duluan yang mana. Yang suka bagi-bagi kue. Nah, iya. Dapat kita. Kan ada cerita itu tadi, ada pintu-pintu tuh. Yang suka puasa, duluan tuh. Orang-orang mengantri di duluan, kan begitu. Kita nggak pernah tahu mana yang prioritas. Nanti, wong kita di instansi kadang-kadang prioritas tuh. Jadi member prioritas duluan, orang-orang mengantri panjang, kita duluan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini dipesan, hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah tuh. Maka kita sekarang perkuatnya dengan apa? Dengan pendidikan. Satu-satunya ya yang menjanjikan masa depan cerah, pendidikan. Anda punya sawah, punya properti, ya kan? Itu juga menjanjikan, tapi yang menjanjikan jarang ada gagalnya pendidikan. Pendidikan, investasi kan mahal. Pendidikan dan kesehatan. Ya, sebagus apapun kita, kalau nggak sehat, ya susah. Mau sholat juga susah kalau nggak sehat. Jadi sehat, terdidik. Ini investasi yang paling mahal. Menurut Anda kan kepala keluarga. Apa yang paling ngabisin duit? Yaitu pendidikan sama kesehatan. Nah, jangan sampai ya karena kita kurang perhatikan terhadap kesehatan nanti jatuh sakit. Program rencana apapun akan gagal kalau kita sakit. Nah, usahakan kita tampil sehat semaksimal mungkin. Kalau Allah takdirkan kita nggak sehat, ya udah nerima. Yang penting kita perintah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu. Walaupun kita sudah tidak flat, ngaca juga udah jelek, disuruh dipelihara. Kok masih diperhatikan kesehatannya? Gale udah wis ale. Dikon kita nih. Nah, kita disuruh. Walaupun sudah jadul, kita disuruh memelihara kesehatan. Kemudian keluarga. Ya, keluarga amat penting gitu. Nah, ini kebanyakan kita ini sudah rapuh karena udah penyapa. Anda kalau merasa kenapa sih istri saya belakangan cerewet? Karena sering ketemu. Kan dulu waktu kerja kan dari pagi sampai sore nggak ketemu. Ya kan? Sekarang dari pagi sampai sore 24 jam bareng terus. Ya otomatis omongannya banyak didengar. Karena keahlian perempuan itu yaitu ngomong. Pidato. Pidato. Kan mau tak Anda dia pidato sendiri. Kan harus ada audiennya. Audien yang setia adalah kita. Di rumah anak-anak udah nggak mau lagi. Nah, cuma kita doang. Ya Anda yang jadi pendengar setia. Dengerin aja. Ya kan? Ada kalanya kita mendengar, ada kalanya kita berpendapat kalau diminta. Saya ngomong diem aja. Oh ya, sekarang saya berpendapat. Berarti sudah disuruh. Ya kan? Nah, kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat lebih baik. Jadi kalau bisa kaya, tolonglah jadi orang kaya. Kalau bisa kuasa, jadilah penguasa. Tolong. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah, aja. Rencanakan pada anak. Kita bina anak supaya nasibnya lebih baik daripada kita. Jangan cemburu kalau anak lebih baik. Kita harus bangga. Sebab nanti kalau mereka nasibnya lebih baik, pasti mikirin transfer ke kita nantinya. Karena dididik soleh kan. Anak kita menjadi orang soleh, kehidupannya baik, pasti dia mikirin kita. Tapi kalau kita didiknya tidak baik, dia akan menjadi beban kita terus menerus. Ujung-ujungnya kita yang kena. Istilahnya menjadi apa ya, kuat gawe, itu bahasa Jawanya, kuat gawe. Ya, bisa diandalkan. Kemudian
Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tuh. Wa fi kullin khair. Tapi semuanya mendapat kebaikan. Ini artinya memberikan inspirasi, Islam itu agama orang kuat. Sekaligus Islam juga agama orang lemah. Gitu kan? Yang lemah, yang kuat bagus. Cuma lebih bagus yang kuat. Karena yang kuat bisa berbagi. Tapi kalau kuat nggak berbagi, dewek baik, lah itu nggak bagus. Berbagi. Jadi keren. Ya. Keberadaan Anda di dunia ini turut kecil atau besar memberikan partisipasi pada kekuatan ajaran Islam. Ya, kita sebagai Muslim ini menghidupi Islam. Sebab Islam hanya tinggal nama kalau tidak ada orangnya. Masjidnya bagus, Qurannya bagus, lah kewongi. Yang salat nggak ada buat apa? Kalau harus milih ya, kalau harus milih angguran pengunjungnya banyak, bangunannya kurang. Tapi kalau mau top markotop, bangunannya bagus, penghuninya bagus, kendaraannya bagus. Tuh kalau mau naik kendaraan yang bagus yang diparkir-parkir tuh. Jangan yang udah jadul. Kalau jadul udah jalan kaki aja kayak saya. Berpahala. Woi keren tuh kan? Mobil bagus parkir di sini, iyalah untuk Allah kan begitu. Kalau kita gesekkan dengan non Muslim akan berarti, tapi kita kan kebanyakan sekarang Muslim, jadi nggak terlalu berarti. Ya, karena kepada sesama orang Islam itu harus rohama, tapi kepada orang kafir asyidda. Kita harus pamerkan keberhasilan kita. Itu akan berarti. Seperti sekarang nih. Ada murid daring saya yang kerja di Jepang. Ini semalam dia cerita, kami lagi ngumpulin uang, katanya berapa ya? Dia bilang 6 juta yen apa gitu. 6 juta yen. Sekarang baru terkumpul 2 juta. Untuk beli apa? Beli kafe. Kafe itu mau dibeli untuk masjid. Dijadikan masjid, teman-teman lagi patungan. Tenggang waktunya, dia bilang Juli. Kan tinggal berapa bulan lagi nih. Kalau sampai dengan batas sampai tidak terbayar, ya kafe itu akan dibuka lagi buat orang yang lain. Maksudnya udah di booking sama kita. Tapi kalau nggak dibayar-bayar, ya dibuka lagi untuk umum. Tuh, ini mengkhawatirkan kata dia. Ya udah cepet-cepet aja. Padahal insya Allah akan berpahala banyak. Nah ini turut mengharumkan Islam terus di tempat-tempat. Ya. Khususnya untuk Indonesia, ini pemerintah harus sadar stabilisator NKRI ini adalah orang Islam. Sebab orang Islam kalau dididik benar, dia akan mudah bersatu. Ini karena pendidikannya aja nggak benar nih. Pengajiannya belum sama. Dimulai dari kesatuan kurikulum. Disamakan dulu kurikulumnya. Kitab-kitabnya itu sama. Kita sepakati. Apa? Tafsir. Tafsir apa? Sepakati. Jadi jangan ngawak. Ceritanya di awang-awang. Ya. Berbenturan dengan teknologi. Dulur-dulur sing arane udan itu nguyuhe malaikat. Lah kan bikin pusing begini nih, ya kan? Anak muda makanya pada nggak mau. Itu cerita apa begitu itu? Diceritakan fisika dari SMP begini begitu, nguyuhe malaikat kun mah. Terus ada gluduk, itu karena pintu surga pada ngeblak, blak gitu. Waduh, pripek. Gempa katanya karena dunia ini di atas sungu kebo. Jadi kebonya kegibrik, gempa. Orang udah sampai ke sana, kita baru sampai di sini. Nah ini anak muda nggak bisa didikte lagi seperti itu. Anak muda nggak bisa didikte. Maka kita harus memberikan fatwa-fatwa yang tidak bertentangan dengan logika. Tuh, soal berjemaah, bukan ditakut-takuti
fardu ain. Kalau nggak dikerjain neraka terus bahasanya itu. Jangan. Poin Anda akan kalah. Sebab orang yang sholat di rumah sehari semalam cuma dapat 5. Sholat berjamaah 125. Mana bisa menang? Kita hari ini tugasnya hanya 1. Apalagi kita sudah masuk umur emas, prime time. Ya, sudah usia emas nih, menjemput Indonesia 20 tahun lagi. Berhasil apa enggak? Kita menjadi negara maju. Ini sangat tergantung pada sikap kita hari ini. Ya, kita dukung supaya semuanya begitu. Sekarang kita juga kebetulan dapat wali kota DKM tuh. Jadi jangan malu, DKM bisa jadi wali kota ini. Ini terbukti sekarang. Kan Robi Sar ini DKM ini, ketua DKM. Jangan malu jadi ketua DKM. Ya, berpeluang jadi wali kota. Kalau dulu kan urusan kuasa dan urusan agama mah 2 hal yang berbeda. Sekarang enggak. Ya, kita akan sangat bangga kalau wali kota bisa ngimami itu. Jangan nyuruh orang, ngimami. Dia maksudnya sama ulil amrinya. Itu bagus sekali. Makanya kalau kemudian beliau dalam hari keluarga nasional ini mengimbau, ya materi-materi yang Anda terima hari ini sebagian adalah dari mereka loh. Ini dalil-dalilnya. Saya kutip aja. Saya tambahin, saya kurangin, saya dikitin, dibanyakin. Nah itu. Kemudian begitu juga Rasulullah bersabda, kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam suci, bersih, kayak bahan, belum ada coraknya, masih polos. Siapa yang berperanan memberikan corak? Fa'abawahu. Keluarganya. Fa'abawahu itu artinya kedua bapak ibunya. Jadi abawahu ditafsirkan oleh para ahli ulama dengan 4 lembaga yang memberi corak, ya, seseorang dalam berpendapat, dalam berwawasan itu 4. 1 adalah keluarga inti. Dari mana seorang anak hidup? Dari sanalah mendapat pendidikan. Kalau Anda biasa mendidik anak itu jujur, insya Allah dia menjadi orang yang jujur. Jangan pernah bohong pada anak. Dimulai dari diri kita. Kalau janji harus tepati. Jangan memberikan janji yang tidak mungkin. Udah hafal 30 juz, nanti tak beliin onta. Jangan begitu, onta nggak mungkin. Sepeda walaupun butut janji harus ditepati. Beli sepeda kan saya nggak menjanjikan yang bagus. Sepeda bekas kan nggak dijanjiin. Bapak makasih sepeda bekas, kan saya nggak janji yang baru. Pokoknya sepeda aja gitu kan. Makanya jangan janji. Tuh, kalau janji harus tepati. Ya, itu pendidikan kejujuran. Kemudian begitu juga kita terhadap anak jangan berpihak, harus adil. Ketika mereka saling bertengkar, kita harus adili secara benar. Jangan berpihak. Biasanya kita berpihak pada yang kecil, yang bungsu. Jangan. Nah, kita harus, kalau salah, yang kecil, yang muda harus minta maaf, harus menghargai yang tua. Kita mulai ajarkan begitu. Ya. Lembaga yang kedua yang memberikan corak adalah milieu, masyarakat. Di mana dia masyarakat berada, itu kadang-kadang menjadi corak dia. Sehingga ada kata-kata sing bengene mengkonon, ya itu masyarakat dia begitu. Belum tentu benar. Kalau benar terusin, kalau nggak benar jangan. Ya, wong sing bengene mengkonon aja, sing kanane, jangan begitulah. Kita berkumpul di komplek ini dengan latar belakang berbeda, ya kan? Suku berbeda, pendidikan berbeda, tapi kita bisa disatukan oleh Islam. Nah, ketika kita biasanya jadi petinggi, jadi pemimpin, suatu saat mereka udah pensiun, tumpah semua ke masjid, semuanya pengen ngatur. Karena dia biasa kan tunjuk ini di proyeknya, nunjuk di pabrik, manajer udah pensiun tumpah masuk ke masjid. Ya itu bagus memang, ya.
Tapi perilaku ngaturnya ini dilanjutkan. Tapi di masjid sudah nggak ada anak buah kan, udah berbeda. Tapi mereka tetap disiplin. Ya. Ada yang ngomong secara haru di depan saya melakukan testimoni. Untung saya dulu belajar katanya. Jadi saya ini termasuk diakui oleh testimoni seorang manajer tuh, Ustadz ini orang yang berani, orang yang objektif. Karena ketika manajer-manajer itu meminta pengajian, mereka saya bawain surat buku Iqra 6 jilid, baca satu-satu. Bayangin, manajer disuruh Iqra, ketawa. Waktu itu kami ketawa itu. Dia bilang gitu, waktu itu ketika mendapat arahan saya suruh beli buku Iqra, dia pada ketawa, kurang ajar. Tapi setelah kami sekarang ini, saya bersyukur. Teman-teman yang waktu itu menolak, malas-malas, sampai sekarang nggak bisa baca. Tuh kata dia, alhamdulillah ada hikmahnya. Untung saya dulu nggak nolak. Saya masih menjadi saksi, ini dulu yang ngajar. Dia bilang gitu, alhamdulillah. Kan? Nah itu, jadi niat baik ya. Nah, lingkungan kita. Yang ketiga, lembaga apa yang bisa mempengaruhi orang? Pendidikan, sekolah. Sekolah biasakan tertib, ya kan? Menjunjung tinggi ilmu, itu harus begitu. Anda jangan beranggapan bahwa ilmu itu murah, ilmu itu mahal. Kalaupun ada murah, itu karena subsidi. Ya, apalagi di Cilegon, wah ini sudah kesempatan besar. Barang siapa yang berhasil terdaftar dan bebas biaya, waduh, zaman saya mau susah. Anak saya dulu dapat prioritas sampai nulis surat ke wali kota. Nggak tahu didengar apa nggak ada responnya. Tapi sekarang sudah ditantang oleh wali kota yang baru. Kalau Anda terdaftar di ini, yang udah kerjasama dengan Pemda, akan diongkosi sampai habis. Sampai selesai. Waduh, luar biasa. Ini sangat memungkinkan karena Cilegon ini dapat apa namanya? Bukan dapat dari pabrik itu baca? CSR. CSR-nya tinggi. Sangat memungkinkan. Bukan dari Pemda, bukan dari bahkan kalau nggak salah saya pernah dengar uraian ini, ya. Jadi pendapatan asli daerah ini betul-betul dimanfaatkan buat orang. Tuh, kalau pembangunan diambil lagi dari masyarakat, patungan gitu. Tapi kalau ini pendapatan daerah ditumpahkan buat Anda, sangat wajar, ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Karena ada timbal balik. Kita hidup di tengah-tengah banyak polusi. Kemarin aja ada yang frying itu kan, langit kita merah terus karena buat uji coba. Pemerintah kan memberikan ada ininya dong, kompensasinya tuh, ngopi-ngopi apa-apa gitu, orang yang kemarin jangan minum debu terus tuh kan. Minum yang sehat, kasih yang sehat kan begitu. Mereka memberikan kompensasi, alhamdulillah. Nah, yang keempat, lembaga apa yang mempengaruhi corak kehidupan seorang? Pemerintah. Kebijakan pemerintah. Bayangkan orang yang dulu pada dagang di puncak, pada bangkrut karena ada Cipularang. Ya bukan salah pemerintah sih, dia memudahkan akses, tapi ada yang dirugikan. Seperti sekarang, pemerintah melakukan penguatan pada sekolah negeri. Sekolah negeri tingkatin, guru-gurunya suruh belajar lagi, fasilitas diperbaiki. Akhirnya sekolah swasta ambruk. Tuh, terutama yang sekolah swasta apa? Madrasah. Pada nggak mau nyekolahin anak ke madrasah karena harus bayar. Kalau di negeri udah bagus, gratis. Ya ini niat baik pemerintah ya. Tapi sebuah kebijakan kalau nggak ditimbang secara cermat, positifnya ada, negatifnya ada. Tuh gitu kan? Nah ini
Itulah 4 lembaga yang mempengaruhi corak hidup kita. Jadi kemana Anda akan memberikan corak pada hidup kita ini, seperti yang Rasulullah sabdakan, yuladu ala fitrah, semuanya suci, fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua bapak orang tuanya yang menyebabkan dia Yahudi, corak Nasrani, apa Majusi, gaya hidupnya, ya warnanya, mau warna apa. Hal taro, kemudian Rasulullah mengatakan kamathali bahimah, seperti binatang, seperti hewan katanya. Tuntajul bahimah, dia akan melahirkan binatang yang sama. Hal taro fiya jad'a, apa kamu lihat cacat? Nah, binatang juga akan melahirkan binatang. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang ragu anaknya sebagai anak dia. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang ragu anaknya sebagai anak dia. Jadi dia meragukan anak saya bukan ini. Tuh. Pernah ditanyakan pada Rasulullah, emang kenapa kamu meragukan dia anakmu? Karena saya mah hitam, dia putih. Tuh, beda kulit. Kita kan ragu. Contohnya kita jelek, wah anak saya cakep ya, ragu. Tapi yang ada kita kalau bagus mah diem aja, kalau jelek ragu. Itu kan. Saya mah cakep kok, anak saya jelek. Ya. Nah di zaman Rasulullah pernah begitu. Jangan-jangan, nah, banyak prasangka kan? Jangan-jangan tuh. Maka Rasulullah memberikan contoh. Kamu lihat binatang tuh, ya, pejantannya putih, kemudian induknya putih. Kok anaknya belang? Nah begitu juga manusia. Tuh, sabda Rasulullah ya. Jadi jangan curiga. Jadi kalau Anda kebetulan jelek, anaknya cakep, alhamdulillah. Kalau Anda jelek, anaknya jelek, pas. Ya kan? Tapi kalau Anda cakep, anaknya jelek, nasib itu kan. Tapi bisa berproses, saudara, berproses. Jadi jangan, namanya manusia itu adalah, kalau dalam tanda kutip ya, hewan yang paling cepat bermanuver. Beda dengan binatang. Kalau binatang tuh paling dilatih sebentar, kalau udah wataknya begitu ya begitu terus. Tapi manusia enggak. Anak kita baik, kalau kurang pendidikan bisa jadi jahat. Anak kita jahat, jangan putus asa, bisa jadi baik sepanjang dia masih bernafas. Tuh, jadi jangan putus asa. Jangan keluarkan, jangan diperparah dengan komentar-komentar yang negatif. Lah udusirkeun anak sape, gati temen. Kalau kita bilang anak monyet sih, lah bapaknya sape, dijawab. Anak setan, lah bapaknya iblis, begitu. Sembari sambil lalu, ya anakmu udah pinter, ya kan? Jadi kita jangan memberikan komentar-komentar buruk karena mereka adalah darah daging kita. Mereka lah yang kelak akan menikmati Indonesia emas. Kita menekel tuh. Indonesia nekel. Mereka emas tuh. Hidup serba ya, katanya dicontohkan di negara maju ya. Ada orang bawa sepeda katanya. Meleng, sepedanya kena spion mobil. Dia cari kok yang punya nggak ada. Dia terburu-buru, lalu dia tulis surat, ditempel di kaca itu. Spion ini yang merusak saya. Hubungi saya karena saya buru-buru. Jadi dia bertanggung jawab. Kalau kita udah ngibrit, ciri Indonesia berkembang begitu. Tapi kalau udah maju, uang udah nggak jadi masalah. Di negara maju ada tabrakan, mereka diam dulu, nggak marah, nunggu polisi panggil. Karena mereka sudah terasuransi. Nah begitu sudah datang polisi, dia marah-marah, kamu sih begini. Tapi berakhir dengan asuransi. Tuh di negara maju gitu. Ya, kalau kita kan masih dusun, itu kan, buang sampah sembarangan. Ya. Kalau kita buang nih, falsafahnya itu begini. Buang harus di tempatnya.
Kenapa kalau buang tidak harus di tempatnya? Kenapa kalau buang tidak boleh bukan di tempatnya? Karena 2 kali kerja. Kita buang sampah bukan di tempatnya. Toh ini akan diambil orang lain kan? Kenapa bukan kita aja ke situ langsung? Kita memperpendek. Tuh. Begitu maksudnya. Kita memperpendek jarak. Kalau kita buang bukan di tempatnya, sampah ini kelak akan diambil juga. Ya kan? 2 kali, jadi 2 energi yang tertumpahkan untuk sesuatu yang kecil. Nah, seharusnya kita lakukan. Jadi jangan heran loh, anak kita yang menegur, "Pak, buang sampah jangan di situ." Nah, kita jangan marah, karena mereka udah terdidik. Kita negaranya masih makmur, buang sampah sembarangan belum kena denda. Tapi jangan-jangan Anda lakukan di negara maju, wah, CCTV-nya di mana-mana, ya, kena tilang. Seperti kita udah contohkan tuh, tilang elektronik kan, Anda nggak bisa ngeker lagi kan? Wah, nggak bisa, saya nggak salah, keluarin rekamannya. Kan sekarang nggak bisa kan? Nah, di negara maju tuh begitu. Itu baru contoh. Kita juga ngeles, dasar memang aslinya suka bohong, suka ngeles. Akhirnya nomornya diburemin. Nomor polisi. Ada aja akalnya, memang kita cerdas-cerdas ya. Jadi orang masih kesulitan ngambil uang di ATM. Kita berkreasi, mesin ATM-nya kita gotong. Ya Allah. Luar biasa kekuatan kita ya. Tapi harusnya untuk kebaikan, ya kan? Kalau kita bersinergi semuanya untuk membangun, insya Allah akan berhasil. Tuh, insya Allah. Karena ini investasi yang tidak boleh tanggung adalah pendidikan. Ya. Tapi pendidikan sekali lagi, hidup itu 2 dimensi, ujian dan titipan. Jangan dikira Anda senang bisa lulus tanpa ujian. Saya ngalamin sendiri waktu COVID, anak-anak sekolah lulus. Mereka dinyatakan lulus tapi nggak ujian dulu. Karena kan bahaya kan ngumpul-ngumpul kan. Bukan senang dia gembira, sorak-sorak, nangis. Saya tanya, "Kenapa kamu nangis?" "Orang saya lulus tanpa ujian." Jadi itu bedanya kalau kita dapat ikan hasil mancing dengan beli di pasar. Ya kan? Anda tidak boleh buruk sangka orang yang mancing tuh, wah, dasar orang miskin nggak kebeli. Jangan. Di dekat pasar tuh ada pemancingan. Apa salahnya hanya berapa meter Anda sudah kebeli yang lebih gede banyak. Dia bisa. Tapi nggak marem. Itu artinya hidup ini memang harus melalui tahapan-tahapan. Tuh. Allah memang menerapkan tahapan. Allah berfirman dalam satu ayat yang ditulis di ayat surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah berkehendak, dari kehendak sampai terwujud waktunya sangat cepat. Tapi itu tidak diberlakukan buat kita. Dari keinginan, cita-cita sampai terwujud itu melalui proses. Kalau tidak melewati proses, kitanya nggak jadi benar. Instan. Nah, sekarang serba instan. Makanya makanan instan itu mengganggu kesehatan. Belum apa-apa aja udah. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita sekarang banyak penyakit? Junk food tuh. Kepengen cepet. Tidak melalui proses. Nah, itulah. Hadirin hafizani hafizakumullah, waktu kita sudah habis. Kita selalu berharap semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita dalam terus mendorong Indonesia menjadi negara yang maju, menjemput Indonesia Emas 2045. Semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.